Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Shalom saudaraku, apakah kita pernah melihat anak yang memiliki perilaku buruk, bahkan merusak? Mereka mungkin ada di lingkungan sekitar kita, seperti di tetangga, sekolah minggu, persekutuan gereja, atau bahkan mungkin keluarga. Kita mungkin sudah mencoba berbagai cara untuk mengubah perilaku mereka, mulai dari cara yang lembut hingga yang tegas. Namun saudara, seolah upaya kita sia-sia. Bahkan tindakan disiplin dan hukuman pun tidak membuahkan hasil. Apakah ini berarti disiplin tidak efektif untuk mengubah sikap? Yehezkiel 36 yang kita baca hari ini menceritakan tentang pemulihan bangsa Yehuda dari pembuangan di Babel. Bagaimana memulihkan bangsa yang tegar tengkuk dan hatinya sekeras batu. Yehezkiel 36 ayat 26 katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dalam terjemahan lain, maka kamu kuberikan hati yang baru dan pikiran yang baru. Saudaraku, di tengah umat zaman itu, setiap tahun upacara pentahiran harus dilakukan karena kelemahan umat Tuhan yang masih diperbudak oleh dosa. Namun pentahiran yang akan Tuhan lakukan di dalam bagian yang kita baca hari ini bukan dimulai dari luar, tetapi dimulai dari bagian paling inti dalam hidup umatnya, yaitu hati dan roh. Hati yang menjadi pusat kepribadian manusia, yang keras kepala dan tidak sensitif, akan diubah menjadi lembut dan peka akan Tuhan. Roh yang memberontak terhadap roh Allah akan menjadi penurut dan taat. Saudara, pemulihan ini yang Allah lakukan, yaitu memperbaharui hati dan roh yang baru di dalam batin, bukan sekedar mengembalikan umat ke tanah perjanjian, tetapi yang paling penting adalah merubah hati mereka. Umat tidak hanya perlu dikembalikan ke tanah perjanjian,
tetapi juga perubahan hati. Kembali ke tanah perjanjian tanpa diikuti perubahan hati, maka hidup mereka akan sama sebelum dibuang. Hukuman mungkin bisa membuat orang jera, tetapi jera saja tidak cukup untuk mengubah perilaku berdosa. Ketaatan membutuhkan perubahan hati yang mendalam. Oleh karena itu, Tuhan memberikan perubahan yang lebih dari yang diharapkan oleh umat. Dan perubahan ini akan menyelesaikan akar persoalan, yaitu ketidaktaatan. Tuhan mengubah hati umat sehingga mereka dapat hidup dalam ketaatan. Pembaharuan batin bukanlah pekerjaan manusia, tetapi semata-mata kasih karunia. Dan kita bersyukur saudara, apabila karena Yesus, darahnya yang tercurah dan mengalir telah membersihkan kita yang kotor oleh dosa, mengubah hati kita yang keras menjadi lembut, sehingga kita bukan mencintai dosa, tetapi membenci dosa. Kelahiran baru terjadi satu kali, untuk selama-lamanya. Namun pertobatan terjadi berulang-ulang sepanjang hidup. Pembenaran dari Tuhan Yesus berlaku satu kali untuk selama-lamanya, tetapi proses pengudusan terjadi terus-menerus dalam hidup kita. Dan pertama-tama proses itu akan bisa terjadi dalam hidup apabila kita telah mengalami perubahan hati dan pikiran. Yang luar akan mengikuti, tetapi perubahan itu dari dalam. Saudaraku, kita sebagai umat, karena Yesus dimampukan untuk menjalani hidup kudus, taat firman, dan melakukan berbagai perbuatan baik yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Maka pertanyaannya saudara, maukah kita mengalami perubahan hati? Maukah kita mengalami perubahan pikiran? Sehingga keluarga, relasi, hubungan dipulihkan? Hanya ada satu cara. Mari kita membuka hati. Mari kita membiarkan Tuhan yang mengubah dan memimpin hidup kita. Ketika mulai diri kita yang memimpin, biar kita berbalik, bahwa yang memimpin itu adalah Tuhan, bukan diri kita. Kita tidak bisa merubah hati dan pikiran, baik pikiran kita maupun pikiran orang. Hanya Yesus yang dapat mengubah dari hati yang jahat menjadi taat, dari hati yang melawan menjadi takut Tuhan. Sehingga saudara, di dalam masa Minggu Advent, akan memasuki Minggu Advent yang kedua, sambutlah Yesus dalam masa raya Natal ini dengan pertobatan dan penyesalan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini kami diingatkan, seringkali kami ingin merubah orang lain, seringkali kami ingin merubah suami, merubah istri, merubah anak-anak, dan merubah orang tua. Tetapi pertama-tama sesungguhnya yang harus kami rubah adalah diri kami sendiri. Seperti yang Tuhan mau, perubahan itu terjadi di dalam hati dan pikiran. Kadang kami juga ingin merubah gereja, kadang kami ingin juga merubah komisi, dan yang terjadi adalah kelelahan, karena kami salah di dalam memahami bahwa yang dapat merubah suami, merubah istri, merubah anak-anak, merubah orang tua, merubah gereja, merubah komisi adalah Tuhan sendiri. Kami hanyalah alat yang Tuhan pakai. Kami hanyalah agen. Dan pertama-tama perubahan itu harus terjadi pada diri kami sendiri. Tolonglah kami ya Bapa, supaya di dalam Yesus kami dapat mengalami perubahan hati dan pikiran. Kalau selama ini hati kami dipimpin oleh diri kami, oleh kepentingan kami, oleh kebutuhan kami, dan oleh kemauan kami, biarlah mulai hari ini hati dan pikiran kami dipimpin oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan.
Secara khusus Tuhan, kami juga memasuki minggu Advent yang kedua. Kiranya Tuhan tolong di dalam masa-masa pertobatan ini. Biar dalam masa raya Natal ini Bapa, kami bukan makin melakukan kejahatan, tapi justru sebaliknya, kami makin hidup di dalam pertobatan. Berdoa Tuhan untuk peringatan ulang tahun daripada Sinode GKT pada tanggal 7 Desember kemarin. Tuhan tolong gerejamu. Kami percaya bahwa Engkau memelihara gereja ini. Bila gereja ini bertumbuh makin menyenangkan Tuhan. Demikian juga gereja Kesetuhan Banyuwangi. Oh Bapa, kiranya Allah yang memelihara, Allah yang menuntun, Allah yang mengajar, supaya gereja ini hidup karena firman, dipimpin karena firman, dan takut Tuhan itu dimulai dari tengah-tengah keluarga. Berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan bagi mereka. Sekalipun yang jasmani mengalami kelemahan, tetapi biarlah hatinya mengalami kekuatan dan dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.